Iya, tarbiyah yang paling penting ya dimulai dari orang tuanya sendiri, karena orang tua itu punya pengaruh besar kepada pendidikan sang anak. Karena anak itu dari mulai kecil yang pertama kali dia pelajari itu kan bukan nasihat, tapi yang dipelajari seorang anak itu apa yang dia lihat. Kalau lihat orang tuanya minum teh, dia kepingin minum teh. Masya Allah. Lihat orang tuanya minum kopi, dia ingin minum kopi. Jadi madrasatul ula, madrasah pertama untuk dia mendapatkan tarbiyah yang mencetak dirinya menjadi seseorang yang berakhlak yang luhur ya dari rumahnya sendiri yang pertama. Oleh karena itu kalau kita mungkin kembali membaca sejarahnya orang-orang soleh, maka pendidikan orang tuanya yang luar biasa, tarbiyahnya yang hebat. Sebagaimana Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad ibnu Hanbal kita kagum dengan hafalan hadisnya yang luar biasa, ilmunya yang luas. Di balik itu ada seorang murabbiyah yang luar biasa, ibunya yang mendidik anaknya mulai dari kecil, istimewa. Lalu kita akan diperintahkan dalam Al-Quran didik anak untuk sholat mulai dari 7 tahun. Imam Ahmad ibnu Hanbal 7 tahun sholatnya sudah di masjid. Masya Allah. Sudah di masjid dan sudah berjamaah. Bahkan beliau menceritakan di musim dingin itu sebelum subuh ibu saya bangunin saya. Kemudian memanaskan air untuk wudhu. Kemudian saya dipakai pakaian yang dingin, mantel, kemudian ditutup telinga saya dan diantarkan oleh ibu saya ke masjid. Masya Allah. Jadi tarbiyah, mungkin bisa jadi ibunya juga kalau biarkan anaknya jalan sendiri nanti takut di jalan ketemu sama teman dan lain sebagainya, sebagaimana Mufti Syafi'i di Mekah Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi sampai tidak mengizinkan anaknya untuk pergi ke Haram al-Mekah sendiri. Masya Allah. Karena takut mungkin yang namanya anak kecil di tengah jalan ketemu anak bermain, maka ibunya antarkan sampai ke masjid dan ibunya tunggu sampai Imam Ahmad bin Hanbal selesai dan pulang ke rumahnya. Nah, dari kecil sudah mengenyam tarbiyah yang seperti itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau di kotanya kedatangan ulama besar, maka beliau itu menginginkan berangkat ke masjid itu bisa jadi 2 jam atau 3 jam sebelum jadi sebelum majelis dimulai. Bahkan beliau menceritakan dahulu ada salah seorang ahli hadis yang besar datang dan itu mengajarnya ba'da subuh. Dan beliau ingin berangkat sebelumnya 2 atau 3 jam. Karena apa? Zaman dulu mungkin nggak ada pengeras suara. Kalau datangnya terlambat bisa duduk di paling akhir nggak dengar suaranya. Tapi ibunya melarang, namanya anak masih kecil, dilarang sama ibunya untuk berangkat di sepertiga malam terakhir lah, takut di tengah jalan ada sesuatu yang ganggu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau bukan karena perintah ibuku saya sudah berangkat. Jam 3-4 malam masih kecil. Sudah punya himmah yang besar seperti itu untuk menuntut ilmu. Tapi karena ibunya ngelarang, ada khawatir, maka akhirnya beliau mentaati perintah ibu. Nah, ini kan tarbiyah yang luar biasa. Makanya kalau kita baca sejarah hidupnya orang-orang soleh, kita akan kagum. Rabi'atul Adawiyah itu masih kecil, ayahnya bawa makanan ditanya, ini halal atau haram? Karena keadaan keluarganya yang miskin kan, ayahnya sampai menjawab kalau ini haram sudah halal bagi kita karena kekurangan, karena keadaan yang darurat. Dan apa yang akan kau perbuat kalau ini sampai haram? Apa yang akan kau perbuat? Tapi Rabi'ah yang masih kecil itu sudah bisa menjawab, lebih baik saya sabar akan rasa lapar di dunia daripada saya harus bersabar atas siksanya Allah di neraka. Allahu Akbar. Itu jawaban yang luar biasa dari anak yang masih kecil. Ini kan tarbiyah mulai dari rumah. Dari rumah dia beranjak dewasa sudah luar biasa. Sebelum dia mendapatkan guru-guru, murabbi-murabbi yang mencetak dirinya lebih berkualitas. Masya Allah.